Halo? Bentar. Good morning. Sam, iya kabarnya Sam? Aman. Ganteng banget nih Bro Jo. Udah ready. Bro. Shalom. Nah, senang nih kelihatannya. Sam, buka save-nin. Ngalam. Di ngalam. Aku dikasih ini dong, dikasih authorization jadi co-host, biar aku bisa nge-share screen. Oke, bentar ya. Oke, no worries. Participant more make a co-host. Yes, oke. Udah? Iya. Halo. Halo, Mbak Angga. Jo, gue juga kasih lu ya, karena lu nanti share screen sendiri atau gimana? PowerPoint? Boleh lo sharein, kan gue punya ya, gue ada ya tadi filenya ya. Iya, enggak apa kalau misalnya gue yang navigasi, backup aja lah in case ya. Kalau apa namanya, first scenario sih gue aja yang iniin. Gue yang navigasiin, tapi kalau misalnya ada apa-apa lu bisa handle sendiri ya. Oke. Udah. Halo, sebentar. Bang Rio, jempolmu belum berdiri Bang, berdiriin lagi tuh. Apa itu? Jambulnya Bang Rio kurang berdiri. Tapi sudah bagus. Gelnya masih kurang tadi. Gitu. Ya wes aku berdiriin jambul dulu bentar ya. Habis bubuk siang ya, Om? Di filenya gue mau sharing, berarti harus dari sini. Putri mana, Pak Pendeta Jo? Nih sebelah nih. Ngumpet aja. Ngumpet. Orang khotbah, putrinya masih begini mukanya, Bu. Semblep. Halo, Bu Pendeta. Pakai jas, Bu. Saya pakai daster. Alisnya dipakai dulu itu. Ada. Dia udah siap kalau gue belum kan, Madam. Aku mau ngetes ini voice-nya lagu. Bisa nggak ya? Coba tes dulu ya. Masuk kan? Masuk. Oke. Good. Aku coba unshare deh. Jadi harus pakai headset lebih bagus ya, Bro ya? Pakai headset sama mic gitu ya? Sepertinya gitu deh. Terus sama Pak. Lu ya?
Suaranya lebih, clarity-nya lebih bagus kan? Kalau Iya. kita play langsung dari komputer ya. Harusnya gitu. Jadi Bro Rio, gue sharing dari sendiri aja gitu. Enggak, gua aja. Itu lu sebagai backup aja. Oh iya. Gimana ya? Ya. Yang lain mana nih? Satu, dua, tiga, empat. Cuma 4 keluarga ya? Alvin kerja ya hari ini ya? Ada training katanya ya? Kalau Astrid lagi ada yang kawin. Iya, saudaranya ada nikah lewat Zoom gitu. Oke. Wih. Waduh, ada Bro David dari Bali. Gimana kabar Bali? Lagi di mute dia tuh. Mute. Dibuka dulu. Belum kedengeran Bro David? Semuanya. Halo, puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Mega mana? Mega Alvaro mana? Ega sama Alvaro lagi tidur siang. Wah. Sehat tapi ya, sehat ya. Sehat. Oh, puji Tuhan. Apa aja? Lihat dulu nih. Pakai iPad dong bro, masa pakai handphone kecil? Aduh.
ke-mute itu loh. Mute lagi tuh. Ke-mute, masih mute. Nggak kedengeran, bro. Ke-mute suaramu, lagi nggak bisa. Oh, kita itu nggak bisa nge-unmute orang ya? Nah, ini Nggak baru bisa, bro. Baru ngomong, bro. Lah, ke-mute lagi tuh. Nanti pas itu baru ke-mute. Gue nggak bisa unmute dia, apa ya? Hilang. Enggak, memang nggak bisa kalau dia mute sendiri, kita cuma ask to Iya. unmute. Share lagu-lagu dulu, bro. Oh iya, lagu ya. Ya, lu bisa share lagu dulu deh. Ya, instrumen kan maksudnya? Ya, Ya, boleh instrumen, boleh apa aja. kalau sekarang kedengeran nggak gua suaranya, bro? Bisa dengar nggak kamu? Bisa. Bersih ya? Bersih, clear. Ya, satu dulu. Nyoba mainan baru dari Avaya, no. Buat conference phone gitu, pakai Bluetooth ya. Saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, Searching for
Selamat pagi semuanya. Bapak, Ibu. Live Friends. Halo, apa kabar? Baru masuk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Sorry terlambat. It's okay, kita belum mulai. Bro Tigor, kita mulai 5 menit lagi. Unmute dulu. Ya boleh kita kasih waktu 5 menit lagi deh. Oke, kita dengerin lagu dulu ya, sambil kita siapin hati di kita. Oke. sekalipun kami melihat Tuhan menolak setiap kami yang datang berserah kepada Tuhan. Kesempatan yang terbaik malam hari ini, kami bisa serahkan hidup kami kepada Tuhan. Segala yang baik, segala yang buruk, apapun yang ada dalam hidup kami. Ini kita bisa start ya, kita bisa mulai ibadah kita. Selamat hari Sabtu, selamat pagi di Doha Time.
Selamat pagi menjelang siang juga yang ada di offshore. Bang Frans ada di offshore. Ya. Ini saya masih di kantor nih. Oh, masih di kantor, Iya. Puji Tuhan. Lusa baru swab test lagi sebelum berangkat. Oh, gitu. Oke. Iya. Oke, puji Tuhan. Ada juga Bro David. Aku mau sapa iya. dulu semua. Gimana kabar di Bali? Udah sore ya, selamat sore ya di Bali. Oke, Mbak Angga, keluarga Pak Karel, maminya Amos, habis itu ada juga Tante Putri. Oke, ada Bro Sam sama Sis Lisma. Welcome semua. Mari kita mau siapkan hati, pikiran kita untuk sebentar lagi kita akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bro Johannes. Ya, oke. Mari kita siapkan hari kita. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Saya coba ini kita baru coba pertama kali lewat karaoke. Coba kalau ini mungkin approach ini lebih baik, mungkin akan kita coba lagi ke depannya. Kita akan pakai ini jadi metode. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, ya, masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, biar Roh Kudus yang memimpin hati pikiran kita dalam ibadah ini. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, dan Kau nyatakan si hati dan rindu, sehingga Kau mengerti harganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalam. Di hadirat-Mu,
kita bersatu di dalam doa. Ucap syukur Tuhan, biarlah masing-masing dari kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dengan penuh pujian, dengan penuh ucapan syukur, dengan lidah yang penuh dengan ucapan syukur, mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang begitu baik, yang begitu indah pada pagi, siang hari, sore hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, baik yang ada di Qatar, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di Bali, baik yang ada dimanapun juga kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk berkat keluarga, mengucap syukur untuk berkat kesehatan, mengucap syukur untuk berkat kasih penyertaan Tuhan di dalam setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih Tuhan kami mengucap syukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus boleh berikan bagi kami Tuhan, atas anak-Mu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah keselamatan yang Tuhan Yesus boleh kami boleh kami terima, ini boleh kami kerjakan Tuhan, keselamatan ini Tuhan, dengan takut dan gentar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat teleconference Zoom yang melalui perangkat teknologi yang Tuhan Yesus boleh berikan pada kami. Biarlah ini juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan untuk pertumbuhan iman percaya kami. Terlebih Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami. Biarlah kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah seusai dari ibadah ini Tuhan, kami kembali dikuatkan. Kami yang sakit boleh disembuhkan. Kami yang letih lesu boleh dikuatkan. Kami yang berbeban berat Tuhan boleh diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang sedih Tuhan, Tuhan Yesus boleh hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, beracaralah Tuhan dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan. Buat teman-teman, rekan-rekan yang boleh menyiapkan waktu untuk hadir di dalam ibadah kita, kita naikkan lagi pujian yang kedua. Begitu indah kasih Tuhan buat kita ya. Kita share ini. Oke. Yang di rumah boleh puji kami bersama-sama, puji Tuhan bersama-sama.
Baik ya. Kasih Tuhan buat kita. Ucap syukur juga begitu mulia kasih Tuhan buat kita masing-masing. Ya, sehingga kalau kita boleh ingat, kalau ketika Tuhan Yesus boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat, itu juga suatu hal yang indah buat kita. Siapakah kita, sehingga kita orang yang berdosa ini, Tuhan boleh anggap kita sebagai biji mata Tuhan, ya, apple of the eye, dari Tuhan sendiri. Jadi, mengucap syukur buat semuanya. Kami memberikan tempat, waktu buat teman-teman yang mau bersaksi, menceritakan atau men-sharing kebaikan Tuhan, baik dalam kehidupannya pribadi, ataupun dalam kehidupannya keluarga. Kami persilakan buat teman-teman. Ada yang mau sharing? Kalau mau sharing, silakan lambaikan tangannya. Ada Bro JP juga baru datang. John Purba. Ada? Belum ada? Oke, saya mau sharing sebenarnya ini yang mau saya sharingkan ini sebenarnya apa ya, kemurahan Tuhan yang boleh terjadi di persekutuan kita ya, di gereja kita. Kalau kita lihat di masa pandemi ini, akhirnya jadi ada ini ya, jadi ada sesuatu yang baru ya, ada hal yang sebenarnya kita nggak kita expect untuk terjadi. Umpamanya ada yang sampai kehilangan pekerjaan, harus mencari pekerjaan baru, atau harus ada yang gaji dipotong. Habis itu ada yang seperti dari teman-teman kita tahu ada yang kehilangan pekerjaan, habis itu ada yang ditunda, ada yang pemotongan gaji. Begitu juga dengan pekerjaan ya. Jadi kalau kita tahu seperti di Doha ini belum semua udah kembali ke kantor, masih banyak yang masih bekerja di rumah. Jadi ada hal-hal yang baru yang sebenarnya kita nggak expect, tapi sekarang mau nggak mau kita harus jalanin. Seperti juga di gereja kita yang awalnya, kalau kita ingat awal-awal kita nggak bisa lagi beribadah di gedung gereja, kita mengalami evolusi. Ingat nggak kalau awal-awal dulu kita cuman khotbah doang, habis itu direkam, habis itu di-share. Ya, nggak salah sih. Ini mungkin cara berpikir kita mengalami evolusinya cukup lambat ya. Jadi saya bilang ada ruginya juga. Saya mau jujur aja, kadang-kadang yang harusnya jam 10 kita harusnya disiplin mau nonton video sharing firman Tuhan, akhirnya terlambat ya, bisa baru sorenya, bisa malamnya, atau bahkan bisa keesokan harinya gitu. Jadi habis itu kita berevolusi ya, Tuhan memberikan kita hikmat dengan anugerahnya, ada pemikiran baru. Gimana kalau umpamanya kita kemarin dimulai dengan Mas Yeldi ya, Mas Yeldi yang jadi WL, habis itu sharing firman Tuhannya tetap pakai videonya Pak Edi, ya kan? Kita berevolusi lagi, akhirnya minggu lalu saya coba juga pakai gitar, habis itu sharing firman Tuhannya secara langsung. Jadi kita mengalami evolusi, dan nggak ada yang salah sih ini, walaupun sebagai manusia secara daging kita mikir, wah ini kita terlambat banget. Sedangkan kalau kita lihat gereja-gereja di Indonesia itu udah setup-nya bagus, habis itu mereka bisa tim PNW-nya ada, habis itu firman Tuhannya disampaikan secara langsung, dan waktunya pun langsung gitu. Jadi kalau kita ingat, jadi ada waktu Tuhan ya, jadi kita nggak kehilangan momen gitu. Jadi ada kairosnya Tuhan pada saat itu juga. Jadi kalau lu nggak ngerasakan pada saat itu, kamu kehilangan momennya, kamu sepertinya kehilangan kehilangan momen, bisa juga kehilangan seperti kalau kita berbicara langsung kayak gini kan,
rasanya ada ini ya, ada komunikasi ketimbang dari ibadah video yang direkam atau jadi rasanya agak ada delay. Habis itu kita juga bisa nontonnya sambil asal-asalan. Kalau saya di rumah ya sambil pakai kursi pijat sambil nonton. Jadi kayak nggak menyiapkan hati kita gitu. Nah, puji Tuhan kita berevolusi dan akhirnya walaupun medianya masih tetap kayak gini, kita bisa merasakan ya at least kita bisa merasakan kayak ibadah langsung. Dan ada satu hal yang saya lihat di masa pandemi ini yang begitu baik ya. Awal-awal pandemi itu saya sempat naik berat badan. Waduh, berat badan. Sampai saya, waduh, ini saya jadi PSK ini. Apa PSK itu? Pria 100 kilo. Saya baru pertama kalinya itu saya ngaramin di atas 100 kilo. Saya ambil inilah, coba ikut-ikutin senam-senam yang ada di YouTube, itu ya puji Tuhan. Jadi sekarang juga udah jauh turun dari berat badan yang paling tinggi kemarin. Habis itu ada juga yang baik itu yang seminggu atau 2 minggu yang lalu saya mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akhirnya menjadi refleksi sih buat saya secara pribadi, dan mungkin ini baik sekali untuk saya share di komunitas kita. Si Bapak Pendeta ini menceritakan tentang jemaat di Efesus. Ya. Jadi jemaat di Efesus itu adalah satu jemaat yang mengalami privilege kemurahan Tuhan begitu luar biasa. Kenapa begitu luar biasa? Karena di awal jemaat ini terbentuk, ada Paulus, ya. Paulus menggembalakan sendiri jemaat di Efesus. Ada Timotius, ya. Ada Apolos, ya. Paulus, Timotius, Apolos, ada Aquila dan Priscilla yang begitu semangat melayani Tuhan dan membentuk jemaat di Efesus. Dan ada juga tradisi mengatakan bahwa Rasul Yohanes itu pun hidup di Efesus sampai pada saat matinya. Jadi jemaat yang mula-mula ini, jemaat di Efesus ini begitu Tuhan mengasihi jemaat ini, pertumbuhan imannya begitu memberikan impact sehingga jemaat ini pun tumbuh secara iman, begitupun secara kuantitas. Tapi pada di akhir jemaat ini, kalau kita ingat di Kitab Wahyu ada tentang penglihatan buat jemaat di Efesus. Ingat ada statement di Kitab Efesus mengatakan bahwa Tuhan mencabut kaki Dian dari jemaat Efesus. Apa artinya mencabut kaki Dian? Bahwa penyertaan Tuhan itu sudah cukup, ya, penyertaan Tuhan itu sudah cukup dan Tuhan itu mau pergi dari Efesus, dari jemaat di Efesus. Kalau kita lihat Efesus ini adanya di Turki ya, yang sekarang Istanbul atau dulu zamannya itu Konstantinopel. Kenapa Tuhan pergi dari jemaat Tuhan yang Tuhan sendiri sudah bentuk? Ternyata mereka sudah kehilangan kasih mula-mulanya. Mereka sudah kehilangan kasih mula-mulanya. Kasih mula-mulanya si jemaat terhadap Tuhan, begitu juga kasih mula-mula dari jemaat di dalam jemaat sendiri. Jadi statement ini membuat saya begitu terhenyak ya. Jadi ternyata Tuhan juga bisa mencabut kemurahannya dari sebuah jemaat yang Tuhan sendiri sudah bentuk. Artinya apa? Ini juga introspeksi buat kita, jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Ya, jadi jangan juga kita kehilangan kasih mula-mula kita di antara sesama jemaat. Kenapa saya katakan ini? Jujur pada saat pandemi ini mulai dulunya kita yang umpamanya saya nggak ngambil contoh yang lain, saya sendiri. Kalau hari Jumat, hari Kamis itu kita sudah sibuk, ya either yang menyiapkan musik, yang menyiapkan lagu-lagu, nyari chord, yang mengumpulkan teman-teman siapa bertugas apa. Di masa pandemi ini apa? Akhirnya kita kehilangan itu gitu loh. Kita kehilangan itu yang akhirnya kita juga lupa. Oh iya, jadi yang kita dulu semangat untuk melayani Tuhan ya, begitu mengasihi Tuhan dengan kita disibukkan ini,
tiba-tiba kehilangan gitu. Dan saya mengucap syukur dengan adanya Zoom seperti ini, kemudian Tuhan berikan kita hikmat, ya, Tuhan berikan kita hikmat bagaimana kita bisa melayani Tuhan baik melalui pujian yang seadanya ini, habis itu kita diberikan hikmat. Coba sih kemarin saya coba sama Bro Rio, gimana kalau kita pakai voice over, pakai karaoke? Karena kita lihat dari minggu lalu hasil rekamannya kurang begitu bagus. Ternyata dengan karaoke ini voice clarity-nya lebih bagus. Kemarin saya juga latihan sama Bro Rio, cuman to make sure bahwa antara lagu dan WL itu nggak ada delay gitu ya. Jadi ini kembali lagi diingatkan, jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula kita kepada Tuhan, dan jangan juga kita kehilangan kasih mula-mula kita di antara sesama jemaat. Supaya apa? Jangan sampai Tuhan mencabut kaki Dian itu dari jemaat kita. Kalau kita lihat sekarang, kita lihat di Turki hampir ingat ya dulu kalau Bro Yohanes Sandi pernah cerita waktu dia travel ke Turki, hampir nggak ada di desa-desa di mana Paulus dulu melayani dengan begitu dahsyat, hampir udah nggak ada lagi orang Kristen. Ya, kalau kita lihat sekarang kasus yang beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu, Hagia Sophia yang dulunya itu adalah rumah Tuhan yang begitu besar, Tuhan cabut kaki Diannya. Sekarang akhirnya cuma jadi museum dan akhirnya sekarang menjadi tempat ibadah agama lain. Jadi ini adalah peringatan juga buat kita, jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. 2 minggu yang lalu atau minggu yang lalu ada PA undangan dari teman-teman Persekutuan Agape. Kebetulan pembicaranya itu Pak Pendeta saya waktu kita di Singapura, Pak Billy. Jadi Pak Billy itu mengatakan, kita perlu ingat, ada yang namanya Kairos. Kairos itu adalah waktu Tuhan. Ya, ada waktu Tuhan. Jadi Tuhan itu, tangannya itu bukan hanya kayak gini aja, yang siap memeluk kita, menerima kita setiap saat. Ada juga suatu saat di mana Tuhan memalingkan muka dari kita. Ya. Jangan sampai kita kehilangan Kairos, jangan sampai kita kehilangan waktu Tuhan, jangan sampai kita mendapati Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Jadi melalui persekutuan yang baik ini, melalui persekutuan yang indah ini, biarlah kita tetap mendekatkan hati kita pada Tuhan, tetap kita tetap kita boleh mengasihi Tuhan seperti kasih kita mula-mula, begitu juga dengan kasih kita dengan sesama jemaat. Dengan apa? Dengan saling mendukung. Kita lihat sendiri ya, teman-teman yang kehilangan pekerjaan, kita boleh lihat ya, terutama di persekutuan kita yang kecil ini, karena kita begitu kecil, jadi ada ini ya, jadi ikatan persaudaraan itu sangat kelihatan sekali. Jadi biarlah kita tetap mengasihi Tuhan, dan biarlah kita tetap boleh menguatkan di antara jemaat. Itu aja sih sharing dari saya. Kalau ada teman-teman yang mau sharing, aku persilakan. Ada? Kalau yang ada, boleh angkat tangan. Oh, Bro Frans. Oke, boleh di-unmute, Bang Frans. Ya, puji Tuhan, bersuka cita ya. Hidup ini saya rasakan hari demi hari ini semuanya karena mujizat Tuhan aja ya. Ya, ini saya mau saksikan baru saja, saya tadi sebelum saya klik tadi Zoom untuk ikut, manajer saya sebenarnya tadi ada yang berkata seperti Laiti Gor tanya, udah diobsor belum? Sebenarnya saya belum diobsor. Tapi ya saya bilang tadi hari Kamis mungkin saya akan ke obsor. Itu baru berita beberapa detik, beberapa menit sebelumnya itu baru saya dapat. Jadi ya saya mau bersaksi sedikit. Jadi sebenarnya planning dari awal itu saya ini datang ke sini, kalau seperti planningnya itu saya seharusnya datang ke Qatar ini untuk kerjaan di total. Ya, kerjaan di total, tapi dengan satu dan hal, mereka itu tidak mengundang saya sampai akhirnya pertengahan Juli ada satu company namanya QPD Japan, itu yang mengundang saya datang ke sini. Jadi yang terjadi begitu saya karantin, selama saya di Indonesia itu offshore medical saya itu sudah expired. Jadi karena itu expired,
saya tidak punya pas untuk datang ke offshore ya. Nah, pas saya datang selesai karantin minggu lalu sebenarnya saya sudah kerjain, sudah beres semua, sudah fit. Dari rumah sakit bilang sudah fit. Ya. Ini pekerjaan total ini hari Selasa, hari tanggal 11. Ini sebenarnya sudah mobilization. Tapi karena saya tidak punya offshore fit itu, saya tidak bisa berangkat. Jadi minggu lalu sudah saya kerjakan. Tapi yang menjadi kendala adalah saya itu tidak bisa apply karena QP ini sampai hari ini masih tutup. Dia baru buka tuh besok gitu. Ya. Jadi offshore fit saya belum ada. Jadi manajer saya bilang, ya sudah deh, kamu di base aja begitu. Nah, tapi karena sudah disiapkan, jadi dengan berat hati dia mengambil dari kru yang lain ya. Kru yang lain yang bukan dari apanya kita, segmennya kita. Nah, tapi saya percaya kepada Tuhan, berdoa terus. Nah, besoklah baru diusahakan lagi offshore pas saya itu untuk medical fit-nya. Tapi tadi begitu hari ini tiba-tiba manajer saya calling saya selagi saya di apa ini di base, dia bilang ada kabar gembira. Apa saya bilang? Kamu pergi. Jadi total setuju walaupun kamu terlambat begitu. Jadi saya datang terlambat 2 hari. Ya ini mujizat Tuhan ya. Ya semuanya karena Tuhan saja itu ya. Ya seperti saya saksikan sampai saat ini sebenarnya saya malu sama Tuhan karena Tuhan begitu baik. Sangat baik ya. Ya seperti tadi Bro Tigor katakan, jangan sampai kaki Dian. Kemarin saya ada sharing firman Tuhan dengan anak-anak panti asuhan. Kalau Bro Dwiki itu sudah pernah ya, itu panti asuhan mertua saya. Jadi saya bercerita tentang bagaimana Yusuf diberkati Tuhan ya. Ya di situ dikatakan menindaklanjutin seperti ya ini bukan satu kebetulan. Tadi hari ini kita ya saya bersyukur ya. Tadi dengan karaoke ini tadi lebih bagus saya lihat satu peningkatan. Ya ini saya rasakan itu lebih bagus dengan karaoke ini bisa nyanyi. Jadi kemarin anak panti asuhan itu dengan lagu yang sama dia berikan ini. Anak panti asuhan itu menyanyikan sungguh indah tadi. Nah, tapi satu firman Tuhan yang saya berikan kepada mereka itu adalah yang perlu kita jaga ini di mana dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, saya bacakan bagi kita. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, kembali tadi ke kaki Dian itu, penyertaan Tuhan itu sangat kita perlukan ya. Penyertaan Tuhan. Jadi ini bukan satu kebetulan semuanya, dari Jumat saya rasakan. Begini juga hari ini Bro Tigor mengatakan sharing. Nah, penyertaan Tuhan itu apa? Kaki Dian itu. Biarlah kita selalu ya bagaimana supaya tadi dikatakan supaya penyertaan Tuhan itu selalu bisa kita rasakan. Biarlah kita kembali tetap punya kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Itu aja kesaksian saya. Ya, puji Tuhan, Tuhan menjawab doa di tengah kekhawatiran. Jadi hari Kamis saya bisa berangkat lagi offshore. Ini semuanya anugerah Tuhan, bukan kekuatan saya. Semuanya karena Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita senang. Amin, puji Tuhan. Kita senang dengar. Jadi gimana ya? Saya senang kalau dengar kesaksian kayak gini. Jadi selain menguatkan iman percaya kita bahwa Tuhan itu begitu baik, jadi ini juga menguatkan sesama kita, buat sesama kita bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada buat anak-anak yang selalu meminta kepadanya. Dari teman-teman lagi yang lain yang ada yang mau sharing, oke. Unmute dulu dong, Sis. Shalom semuanya, semoga masih dalam penyertaan Tuhan. Amin, pastinya masih dalam penyertaan Tuhan karena kita masih dikasih nafas kehidupan ya. Saya mau mengucap syukur pertama untuk keluarga Shalom Fellowship yang sampai detik ini masih bisa berkumpul seperti yang tadi sudah dikoar-koarkan dengan Bro Tigor dan juga Bang Frans. Luar biasa penyertaan Tuhan ya, kita masih bisa ketemu walaupun dalam media Zoom. Saya mendapatkan ucapan
terima kasih yang sangat besar dari panti asuhan di Bali yang sudah beberapa bulan kemarin kita support dari Shalom Fellowship, dan juga penyertaan Tuhan kembali lagi yang luar biasa terjadi di dalam mereka. Baru kemarin mereka mendapatkan sumbangan dana yang begitu besar untuk membantu pendidikan adik-adik, karena kembali lagi beberapa bulan yang lalu karena pandemik ini yang seharusnya mereka mendapat sokongan dana dari salah satu perkumpulan yang ada di Eropa, dan akhirnya sekarang karena pandemik ini akhirnya ditarik, ditutup, dan makanya kemarin Riri dan Dwiki mencoba mencari bantuan dari kita di sini, dan puji Tuhan kita sudah dapat membantu dari Shalom Fellowship, dan baru saja kemarin saya dapat kabar dari mereka bahwa dana yang cukup besar yang dikirimkan dari Qatar sudah masuk, jadi mereka sudah bisa bayarkan sekolah adik-adik, sudah bisa bayar listrik yang sudah nunggak beberapa bulan, sudah bisa kembali lagi, ya pokoknya semua keperluan panti asuhan itu yang menampung 36 anak-anak bisa tertutupi kembali dengan bantuan beberapa rekan-rekan yang ada di Qatar, dan mereka mengucapkan sangat terima kasih, walaupun sejujurnya saat ini mereka di awal pandemi corona, banyak orang yang membawakan makanan, banyak orang yang membawakan mereka bantuan dana walaupun tidak seberapa di sekitar Bali, tapi seiring berjalannya waktu itu semua hilang katanya. Tidak ada lagi yang membawakan mereka makanan, buah-buahan, dan memang kita selalu bertanya setiap minggu, seminggu minimal 2 kali kita tanyakan apa yang kami masih bisa bantu. Kebetulan dana yang dari SFC berguna banget buat mereka, kita bisa berbagi ke mereka, kayak yang selalu Riri share di grup itu. Mereka contohnya saja ya, dari dana yang sudah kita kumpulkan dari SFC yang berguna banget untuk mereka, adik-adik itu setahun bisa makan daging babi, bisa dihitung pakai jari. Bisa hanya sekali atau 2 kali. Dengan dana yang SFC berikan, kemarin mereka bisa berulang kali makan daging babi, dan mereka bilang, terima kasih buat Om Tante dari Qatar, karena kalian kami bisa makan daging babi, daging sapi, mereka bisa makan itu selain daging ayam, mereka bilang begitu. Kita nggak sabar buat ketemu kalian, siapapun nanti yang dari Qatar, kalau sebelumnya ke Bali, boleh mampir, itu kata mereka. Jadi, dari hal terima kasih yang boleh dibagikan sukacita anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, walaupun mereka tidak seberuntung kita, diberkati seperti kita yang memiliki orang tua, khususnya adik-adik yang kayak anak-anak Kak Rika yang boleh duduk rame-rame di sana. You guys are so blessed because you guys have your parents around. Dan anak-anak ini masih bisa mengucapkan terima kasih, bersyukur, walaupun mereka tidak memiliki orang tua, tapi karena berkat dari kita, mereka merasa kita ini adalah orang tua mereka sekarang. Jadi, saya mengucapkan terima kasih. Selain itu juga pesan yang luar biasa yang mau saya sampaikan di sini. Ketika kita susah dan jatuh, jangan lupa untuk share. Apalagi sama teman-teman kita seiman. Karena ketika semakin kita didengar banyak orang, pertolongan Tuhan itu akan disebarkan dari orang-orang yang Tuhan mau pakai. Jadi jangan lupa untuk dibagikan, jangan merasa gengsi. Karena umpamanya kita kesusahan, kita terlihat, oh ini orang kayaknya dulu foya-foya, terus habis itu sekarang susah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kembali lagi seperti yang tertulis di Alkitab, ya, kekhawatiran kita itu adalah upah dari dosa, kalau tidak salah waktu itu kita sempat dengar. Jadi kalau bisa jangan mengkhawatirkan segala sesuatu
ketika kita sudah berjalan dalam Tuhan. Terima kasih sekali lagi bantuan dari SFC yang sudah dibantu untuk Panti Asuhan Benih Harapan yang ada di Bali. Semoga nanti beberapa dari kita yang lagi liburan ke Bali boleh mampir ke Benih Harapan Panti Asuhan yang ada di Bali. Bisa tunjukkan siapa-siapa orang tua mereka yang ada dari Qatar. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau sharing? Yang ada di Bali? Bro David? Bro JP? Bro John? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini akan disampaikan oleh Brother Johannes. Ya, mari kita siapkan hati kita. Satu hal yang berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup mata kita. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus, kami menganggungkan Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang rela menjadi sama dengan manusia, supaya kami dapat peroleh selamat, kami dapat dipulihkan Tuhan, kami dapat dikuatkan, dan kami dapat dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Kami perlu Yesus dalam hidup kami, Tuhan. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami, Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mukjizat, Tuhan. Sehingga pada saat pagi hari ini, Tuhan, bukan sekedar ibadah rutin Sabtu biasa yang kami hadiri, Tuhan. Tetapi pagi ini pagi berkat, pagi ini pagi mukjizat, pagi ini pagi lawatan Allah, Tuhan. Pagi ini pagi penjumpaan kami dengan Tuhan Yesus Kristus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Boleh di-unmute semua, biar ada interaksi dengan yang lain. Shalom. Shalom, shalom. Bisa ketemu Bro David lagi. Wah, Kita lihat iya bro, luar biasa. pemandangan indah di belakangnya. Aduh, indah banget. Pemandangan cerah, Bali. Aduh. Pastor, Bro Gunawan, Bro Purba, John Purba. Wow, luar biasa. Terima kasih. Tuhan itu luar biasa untuk kita semua. Dan tema pada saat hari ini adalah bebas dari belenggu amarah. Luar biasa pada saat saya diberikan topik ini, ternyata wow, bisa nggak ya kita bebas belenggu dari amarah kita sendiri gitu ya. Dan ternyata setelah saya pelajari, ini menarik sekali bahwa ternyata ayat yang diberikan setelah diberikan itu dari 3 Kolose juga tentang manusia baru, bahwa kita itu kalau mengikut Kristus itu memang harus menjadi manusia baru, bahwa manusia lama kita harus kita tinggalkan 100%, tidak ada separuh-separuh. Luar biasa Tuhan. Pertama-tama kita mari mengerti dulu apa itu amarah. Amarah itu kalau saya pelajari dari Kamus Indonesia itu suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin kita yang membuat mobilisasi kemampuan psikologis kita untuk tindakan korektif. Namun, bila marah yang tak terkendali dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup pribadi dan sosial, saudara. Jadi pada saat belajar seperti ini, wow, ini bagus sekali untuk diri kita sendiri, untuk dari saya terutama, yang dimana mungkin pada saat situasi sekarang ini kita dihadapkan dengan situasi sulit dan bahkan diganggu dengan jiwa sosial kita, diganggu jiwa kita karena dengan marah ini yang dikenakan itu bukan seperti kita ditampar pipi kiri kita gitu kan, karena ini fisik ya.
Kalau marah itu berhubungan dengan hati, jiwa kita ya. Jadi kalau kita kadang-kadang marah, terus kita juga diperlakukan berbeda dengan yang satu yang lain, dengan teman-teman kita yang lain, kita juga kadang pasti melakukan orang lain juga berbeda. Jadi kita tidak usah marah gitu, itu biasa saja ya, saudara ya. Jadi marah-marah itu ternyata kita tidak bisa menghindari hidup kita tidak dengan marah terkadang. Tetapi kita bisa mengatasi agar kita bisa berhati-hati dalam mengontrol jiwa kita bila kita bersama dengan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus. Ya, amin, saudara. Kita presentasi, Bro Rio. Dari Kolose 3 ayat 5, kita mulai, mungkin bisa dibantu dengan Bro Rio, Bro Tigor, Bang Frans, satu ayat, lalu kita berputar lagi. Kita mulai bersama-sama dari ayat yang kelima. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Luar biasa saudara ya, ayat yang diberikan ini sangat menyentuh dan membuat saya secara pribadi berikut dengan istri juga, karena saya juga berdiskusi dengan dia, Tuhan, dan ternyata, wow, tahu nggak feedbacknya apa? Kamu aja yang sono kerjain gitu kan, saya harus marah-marahin kamu mulu. Aduh, Tuhan Yesus itu memang luar biasa cara-cara untuk menyentil kita ya, dalam hidup kita ini. Jadi kalau kita mau baca lagi di awal itu, Tuhan Yesus sudah bersabda melalui penulis Kolose di ayat 5 sendiri itu berarti, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jelas sekali, jadi apapun yang di duniawi itu kita harus matikan dalam diri kita. Kita tuh tidak perlu lagi memikirkan apa yang harus di duniawi, apa yang dikatakan dunia, apa yang dikatakan oleh dunia saat ini. Kalau memang dunia sekarang contohnya yang terjadi dalam kantor, sebenarnya tadi Bang Tigor udah mau bersaksi, tapi kan saya harus membawa firman ya. Jadi lebih baik pas saya bawa sharing firman aja. Di tempat hotel saya sekarang bekerja ini ada sebetulnya penurunan mental dalam karyawan-karyawan kita gitu ya. Karena kan dalam 4 bulan terakhir itu kami banyak teman-teman kami yang di layoff gitu ya. Nah itu ternyata pas sekarang ini mereka dipanggil kembali gitu. Pas dipanggil kembali, apakah mereka akan ada merasa senang pas saat mereka dipanggil kembali untuk bekerja? Ternyata tidak semuanya orang senang dipanggil bekerja yang menurut dunia berkata mereka memikirkan pikiran mereka, dan pada saat sekarang ini anak buah saya ini kan dipanggil juga kembali sebetulnya, dan kita sempat cerita dan mungkin saudara sekalian juga pernah mengerti bahwa ada istilah misalkan ada orang tua yang mengajarkan anaknya, coba taruh papan di tembok, nanti bila kamu menyakiti hati orang, kamu tusuk paku di papan tersebut. Lalu bila kamu melakukan hal yang baik, remove paku itu tersebut, betul ya? Lihat di papan tersebut dilihat di papan tersebut ternyata ada berbekas gitu ya. Jadi dunia berkata bahwa memang kita pasti ada berbekas merasakan kecewakan gitu, kecewa untuk apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, dan teman-teman di kantor juga kecewa. Tetapi kemarin saya sharing bahwa sama anak buah saya kan, dia juga karena banyak teman yang sharing sama dia bahwa wah teman-teman kita udah banyak yang mau resign juga, ternyata udah dipanggil kerja aja resign lagi gitu, banyak yang mau resign. Lalu wah kenapa resign? Ternyata mereka marah, nggak ada orang sekarang, kita dipanggil-panggil kerja, nggak ada libur gitu kan, kerja 15 jam sehari. Lalu saya dapat ayat ini, ya saya sharing aja gitu loh, bahwa memang ternyata apa yang kita ingat, dunia berkata bahwa memang kita membuat orang tersebut kecewa, tapi yang penting hati kita, itu kan suatu keadaan hati kita di mana kalau kita ada kasih, kita bisa melupakan itu gitu. Jangan dipikirkan terus dalam hati kita bahwa itu ada berkas, kecewa dari perusahaan ini, bos kita ngomong seperti ini. Ternyata saya bisa sharing gitu melalui anak buah ini, anak buah saya sendiri, dan dia, oh iya ya, kok bisa gitu, kok kalau mungkin karena kebetulan dia orang Sudan kan, karena mungkin orang mereka kalau dilakukan seperti itu, mereka pasti harus membalas yang sama gitu. Jadi mereka nggak ada kasih atau cinta kasih terhadap sesama sendiri. Makanya saya mencoba sharing, balik lagi ke Bible kita, saya bilang, ini firman saya begini nih, wah, berarti apa yang harus saya ucapkan, saya harus lakukan di kehidupan saya sendiri. Waduh, memang luar biasa, dan ini ayat-ayat ini ternyata yang dulu pada saat kita, mungkin pada saat
saya tumbuh dewasa, SMP, SMA, atau kuliah, kita selalu memikirkan jadi manusia baru, dan bahkan pasti kita juga, waktu dulu saya di Katolik, setiap tahun itu pernah kita mengaku dosa ya. Habis mengaku dosa, besokannya lagi berbuat lagi gitu kan. Habis mengaku dosa bahwa saya harus berhenti, contoh kecil, merokok. Setelah 2 bulan lagi, balik lagi merokok lagi gitu. Hal-hal yang seperti itu yang kita belum tanpa sadari, ternyata puji Tuhan saya dikasih ayat ini, dan ini sangat menguatkan untuk diri saya pribadi, dan saya harap saudara sekalian juga bisa mengikutinya. Dan memang ternyata gampang gitu, karena kita sudah diberikan ditebus dosa kita oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh pengorbanan Dia di kayu salib. Simple as that. Jadi kita nggak perlu mikirin orang kalau mau berbuat baik harus ada timbal baliknya, nggak perlu dipikirin. Yang penting kita lakukan perbuatan baik, Tuhan yang akan melakukan kebaikan untuk kita sendiri. Amin, saudara. Kalau kita mau melihat di satu ayat, di ayat 5 sendiri, percabulan, kenajisan. Kenajisan ini apa? Ini saya tertarik untuk membahas kenajisan. Ternyata setelah kita di duniawi ini, kenajisan ini, tanpa kita sadari, kita ternyata membuat diri kita sendiri, membuat diri kita itu selalu senang untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Jadi ini sebenarnya sama dengan penyembahan berhala, saudara. Kenapa sih kita sebagai beragama, kita beragama Kristen kan, saudara? Ternyata pas saya pelajari ini, kita tuh menjadikan diri kita sendiri itu sebagai berhala yang kita sembah. Kita pasti selalu berasa kita utamakan bahwa kita puas kan, saudara ya. Kita selalu memuaskan diri kita bahwa kita yang puas, yang kita senangkan itu hati kita gitu. Tanpa kita sadari kita yang mau senang ya hati kita, bukan Tuhan ternyata. Nah, sikap ini ternyata itu sebagai salah satu bentuk kenajisan yang sebagai di duniawi kita ini selalu memakai, kadang juga ada beberapa orang yang memakai ayat untuk kenikmatan diri mereka sendiri gitu. Dan sebetulnya pada saat saya memulai proses pembelajaran sama Pastor Raul, yang almarhum Pastor Raul juga, saya jadi mengingatkan saya pada saat itu, sebetulnya saya tuh juga sebagai manusia sendiri, kadang agak-agak takut untuk membawakan firman Tuhan. Karena kenapa? Dulu banyak yang saya lihat, karena saya melihat banyak orang yang mengetahui firman, tetapi itu hanya di mimbar. Setelah di mimbar, keluar, balik lagi main judi, atau minum, atau mabok-mabokan. Ada banyak yang saya saksikan seperti itu. Mereka pintar ngomong, pintar ini, tetapi di luar lain lagi gitu. Jadi pada saat itu Pastor Raul itu adalah juga almarhum Pastor Raul yang membuat saya pribadi bahwa memang kita harus minta kepada Tuhan, dan sebagai umat Kristen kita juga memang harus selalu membuat apa yang Tuhan senang gitu. Bukan untuk diri kita sendiri yang senang. Kita harus berpatokan pada Tuhan, bukan diri kita, bukan orang lain juga. Kita harus membuat Tuhan yang senang. Ya, saudara. Jadi kita itu harus memastikan bahwa kita punya sikap hati yang benar, cara berpikir yang benar, lakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan saya mau membahas ayat karena kalau ternyata seperti yang sudah disaksikan dari Bro Tigor juga,
bila kita selalu mengandalkan sesuatu yang duniawi, di ayat 6 itu sudah tertulis, itu akan mendatangkan murka untuk orang-orang durhaka. Amin, saudara. Jadi, dan memang sudah tertulis juga di situ karena di ayat penulis Kolose ini, di saat-saat itu memang banyak orang-orang yang dibilangnya itu di ayat ditujukan pada ayat-ayat orang Yahudi di sana itu mereka tahu ayat, tahu hukum Taurat, ternyata mereka hanya untuk menguntungkan untuk diri sendiri, saudara. Jadi dari sini saya belajar di ayat ke-8 juga, ternyata kita harus buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Amin, saudara. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini, itu ternyata, wow, berarti saya nggak boleh itu ngomong start F, gitu kan. Karena kadang saya lagi nyupir, tengah jalan, ada orang yang diem, atau dia klakson, karena dia mau buru-buru, atau ada yang mau nyalip mobilmu di depanmu, pasti kita keluar kata-kata kotor yang secara otomatis, wah, memulai dengan huruf F, ya kan? Dan ternyata ayat ini membuat saya, wah, salah saya ini selama ini. Terus kadang kita juga kalau mau ngomong sama temen dekat, asal mau ngomong aja, ternyata banyak yang kita tanpa sengaja kita mengeluarkan kata-kata kotor, ya kan, saudara? Dan ternyata ini juga sudah tertulis semua, fitnah. Apakah kita juga suka membicarakan orang di belakang orang itu tersebut? Tapi kalau orang lain juga mengatakan, kita juga kadang-kadang mengatakan orang lain di belakang, dan ternyata orang lain juga mengatakan kita di belakang juga, ya itu biasa saja lah ya, satu sama kita ya, nggak apa-apa ya, saudara. Tetapi ternyata ayat ini berkata, kita harus buang semua ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah. Kita harus buang semua ini. Dan ayat ke-9 juga sudah jelas, saudara. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Jadi kita sudah tertulis bahwa memang kita nggak boleh saling mendustai sama satu sama lain, saudara ya. Ayat ini sebenarnya kita hanya patokan dari ayat ini kita sudah bisa hidup sebagai umat Kristen. Tidak perlu lagi yang lain-lain, saudara. Sudah jelas dan ayat ini sudah dituliskan kita harus, karena kita sebagai orang-orang pilihan Allah, ayat ke-12, kita itu sudah dikuduskan dan dikasihinya. Berarti kita tuh dikasih gratis sebagai umat Kristen itu. Kita sudah sebagai umat pilihan Allah sudah dikuduskan dan dikasihannya. Jadi kita sama orang lain ya sudah loh. Kalau ada yang orang itu ya sudah, orang kita sudah dibebaskan, sudah dikuduskan kok. Kita kenapa harus membalas apa yang orang lakukan jahat kepada kita gitu kan? Dan ternyata di sini juga ditulis kenal belas kasihan. Jadi kita harus sama-sama menegaskan dalam hidup kita juga kata-kata seperti ini. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran, saudara. Jadi tanamkanlah perkataan ini dalam hati kita, di mana saya juga masih dalam belajar, dan nanti kita dalam 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi, saudara, kita bisa saling menyaksikan bahwa perbuatan dahsyat Tuhan dalam hidup kita, bila kita telah melakukan hal semua ini, saudara. Dan di ayat ke-13 juga sudah tertulis semua, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi kalau
kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi kalau saya ngobrol sama istri, bisa lain halnya, ditampar pipi kiri, balaslah dulu gitu. Ya kan? Ternyata ini semua sudah disabdakan. Jadi kita tinggal mengikuti saja gitu, saudara. Wow. Jadi bukan tugas kita yang untuk membalas kejahatan orang lain. Ada Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kamu, saudara. Ya. Dan di sini ternyata untuk ayat ke-14 sudah ditulis juga. Di atas semuanya itu, apa sih, saudara, antara kita sebagai manusia? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, saudara. Amin. Pakai kasih. Jadi kita udah nggak perlu ada apa-apa. Mengikat kita apa? Kasih sebagai sesama manusia. Ya, untuk mempersatukan dan menyempurnakan hidup kita. Dan di ayat ke-15 juga telah disampaikan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Wow, kita selalu mengucap syukur, ada lagu juga bersyukur ya, ya saudara. Jadi sudah ada disediakan ini, pakai ayat ini, gitu. Luar biasa, memang ayat ini kita harus menjadi manusia baru, dan itu harus dimulai dari saya sendiri dan kalian, ya. Di ayat ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin, saudara. Sehingga saya tidak perlu mentranslate apa arti semua ayat tersebut, ya kan, saudara? Ini juga apa yang disampaikan pada saat saya dalam pembelajaran untuk sharing, preaching. Ternyata sebetulnya apa yang kita harus sampaikan kepada saudara sekalian, itu harus disampaikan apa yang di Alkitab saja. Saya nggak perlu translate dalam, arti Yohanes, persepsi Yohanes, atau persepsi Bro Laetigor. Kita nggak perlu ditranslate, karena akan roh dan firman dari Roh Kudus akan menyampaikan ke hati masing-masing saudara sekalian. Amin. Dan di ayat ke-17 juga sudah tertulis, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perlu ditranslate lagi nggak, saudara, dengan perkataan seperti ini? Ya, kita selalu, apapun yang, misalkan saya dalam mau jalan ke kantor, saya selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah saya sampai kantor dengan selamat. Amin. Gitu ya, saudara. Jadi, perkataan dan perbuatan apa yang kita lakukan, kita harus mengucap dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur, ya, saudara. Amin. Dan di slide ke-11, karena saya juga mau mengajak saudara untuk kita buang yang perkataan-perkataan yang jelek, dan kita harus selalu mengingat perkataan yang baik. Karena apalagi misalkan di berita politik juga, saya sambar ke politik, misalkan ada berita bohong, kalau diulang-ulang itu menjadi kebenaran, ya saudara, ya. Dan kita sebagai orang umat Kristen, kita harus selalu mengucap apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Contoh di sini dalam ayat ini semua saya sudah rangkum di slide ke-11, Bro Lerio, itu ada sabar. Kita harus sabar. Dikuduskan, dikasihinya, belas kasihan, damai sejahtera Kristus,
dan kita harus ada hatiku bersyukurlah, segala hikmat. Ini ada perkataan kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, kasih, kerendahan hati, dan kita juga harus mau mengajar dan harus juga berani ditegur, dan kita harus mengampuni, saudara, seperti Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saudara, di slide yang terakhir saya hanya mau mengatakan bahwa kita harus menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita masing-masing, saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan perkataan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Amin. Mari kita tutup mata, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau tetap tinggal di dalam Kau Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur selalu Tuhan Yesus dalam hati kami, Tuhan. Kami selalu mau menjadi manusia baru Tuhan Yesus setelah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar kami meninggalkan manusia lama kami Tuhan Yesus. Agar kami dapat selalu membawa hal-hal yang baik Tuhan Yesus. Perkataan yang baik Tuhan Yesus. Dalam apa yang kami perbuat, apa yang kami perkatakan Tuhan. Dan kami mau memiliki kehidupan yang siap diatur dan kendalikan Bapa. Dan kami juga mau memiliki sifat yang positif selalu. Dan kami mau melangkah dengan iman Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Semua yang percaya kita katakan, amin. Amin. Ucap syukur. Terima kasih Bro Johannes buat sharing firman Tuhannya. Jadi di atas semuanya biarlah dengan anugerah keselamatan ini juga menjadi apa ya? Ada impact-nya ya, ada impact-nya. Jadi dari anugerah keselamatan kita harus dijadikan juga manusia yang baru. Karena kalau kita ingat standar Tuhan itu jauh ya. Standar Tuhan itu jauh. Nggak bakal kita sebagai manusia yang berdosa itu bisa layak di hadapan Tuhan tanpa anugerah. Tanpa kita bisa dilayakkan sama Tuhan itu kita nggak bakal bisa. Jadi urusan keselamatan itu sudah final di Kalvari, di atas kayu salib. Sekarang tugas kita untuk mengerjakan keselamatan itu adalah kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi manusia yang baru. Diingatkan tadi sama sharing Bro Yohanes, kita harus mematikan semua keinginan daging kita, yaitu tadi sudah dijelaskan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, itu udah pasti itu ya. Karena itu berdasarkan moral dunia pun itu juga merupakan kejahatan. Tapi ada satu yang ada satu yang membuat kita anak-anak Tuhan itu jadi berbeda di antara yang lain. Dan itu hanya karena Kristus. Yaitu yang tadi sudah dijelaskan dari Bro Yohanes di ayat yang 14, di atas semuanya kenakanlah kasih. Ini yang akan yang mengikat kita di antara jemaat, dan ini adalah sesuatu yang menyempurnakan. Jadi, kalau sudah sempurna itu, jadi ingat ya, standarnya Tuhan, standar Allah itu adalah standar yang sempurna. Di sini dikatakan sendiri, yang menyempurnakan adalah kasih. Jadi, terima kasih Bro Yohanes, kita sudah kembali diingatkan lagi bahwa konsekuensi anugerah keselamatan itu ada, bahwa harapannya adalah kita menjadi manusia yang baru, dan kita boleh mengikatkan kasih, baik kasih kita kepada Tuhan, dan juga kasih di antara jemaat. Terima kasih Bro Yohanes, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bro Yohanes dengan begitu berlimpah lagi, dipakai Tuhan menjadi channel, sebagai dijadikan Tuhan menjadi channel buat anugerah keselamatan, buat sharing firman Tuhan di jemaat. Kita masuk dalam pengumuman dalam minggu ini. Ada slide yang bisa diumumkan. Oke, ini pengumuman dalam minggu ini. Oke, doa malam kita tetap hari Kamis, ya, hari Kamis
waktunya jam 7 sampai jam 10 ya, biasanya paling molor sekitar 7.15 gitu. Venue-nya tetap saat ini masih meeting online, host-nya adalah saya sendiri. Kalau ada rekan-rekan yang memiliki kerinduan ya, atau memiliki hal yang ingin kita doakan bersama-sama, bisa menghubungi Sister Astrid melalui WhatsApp untuk kita include, kita doakan bersama-sama. Dan kita sudah lihat dengan mata kepala kita sendiri banyak doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan dengan waktu Tuhan, semua dengan begitu indahnya. Next, ada yang lain? Oke, kebaktian umum tetap kita melakukan ibadah online melalui Zoom. Untuk next week, firman akan disampaikan oleh Sister Ines, dan worship leader untuk minggu depan adalah Brother Samuel. Oke, ada yang lain lagi? Sepertinya itu ada pengumuman tambahan dari teman-teman elders, ministers, nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Setelah satu pujian ini, Brother Yohanes akan menutup dengan doa penutup dan doa berkat. Sebentar, saya akan share. Karena tadi saya juga dapat feedback dari teman-teman lewat Japri, katanya ada delay. Jadi saya coba share ini aja ya, computer sound aja. Berharap dengan ini enggak akan ada delay lagi. Kita akan naikkan pujian Jadikan Aku Indah. Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
fajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia padamu, taat dan setia kepadamu, taat dan setia padamu, Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi untuk menerima berkat. Diberkatilah dengan kerendahan hati, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati studi dan pekerjaanmu, diberkati perjuangan dan keuanganmu, diberkati kesaksian dan pelayananmu. Diberkati dan jadilah berkat, karena anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati berkata bersama-sama, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih untuk pelayanannya, Bro Tigor. Terima kasih Bro pelayanannya. Gunawan. Ya, Bro Johannes, Bang Ya. Tigor. Bro Johannes, terima kasih untuk firman-Nya. Sama-sama Bro Gun. Oke. Bye-bye semua. Terima kasih. Bro Gunawan, apa kabar? Puji Tuhan, baik, Bro Rio. Lebih segar ya.
Dengan kuliner Nusantara kayaknya lebih segar, lebih cocok kayaknya. Enggak, kita mendukung kearifan lokal aja. Di mana kita berada di situ kita makan. Bu Iing baru aja mau disapa udah hengkang. Apa kabar Bu, Pak? Tapi Risma mau kawinan, mau kemana? Ada kondangan. Katanya. Kok pakai sasakan mau ke kawinan? Sasakan apa ini? Bekas dibandoin nih. Tuh berdiri tuh. Bantuin atau bekas diapain? Jadi karakter kartun ya. Monongki cantik. Kemana Lisma kok nggak ngajak sih? Ini ngapain ngajak lu nggak seru bang? Awas lu ya. Biasanya kalau nggak ada temen gue jadi backupnya. Boleh tapi harus pakai dress ya. Wes. Ari, gimana kabar Pak Ari? Baik, masih dingin. Wah iya, malam dingin Kak, pulang segini. Sombong banget yang pakai AC alam. Next minggu depan ya? Iya Pak. Ya, menunya khusus ya? Menunya ini Pak ya? Menunya khusus. Menunya rawon Pak. Iya, banyak yang tampil nanti. Iya, doain lu. Bro Gunawan